Film diawali pada tahun 1991 di Vietnam, dan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Modi, yang akan menjalankan suatu misi. Namun di tengah pengintaian Modi malah melihat sekumpulan bandit yang tewas, dan seorang gadis cilik yang sedang bersembunyi, sembari memegang sepucuk pistol. Ternyata gadis tersebut bernama Anna, dan dia juga yang menghabisi para bandit tersebut demi membalas dendam kematian kedua orang tuanya. Dan karena hal itulah kini Modi pun menjadi iba, lalu memutuskan untuk membawa dan merawat Anna. Tiga puluh tahun kemudian tepatnya di Romania, terlihat salah satu anggota mafia yang nampak panik, setelah mengetahui kalau anak dari pimpinannya yang bernama Vali diculik oleh dua orang tak dikenal. Lalu di sana kedua penculik itu memaksa Vali untuk meminta ayahnya, menyiapkan sejumlah uang tebusan sebesar 3 juta euro. Setelah itu salah satu dari kedua penculik itu menemui sebagian anak buah Vali, untuk mengambil uang tebusan tersebut. Dan ternyata, penculik ini adalah Anna, yang kini telah dewasa setelah dibawa dan dirawat oleh Modi. Kemudian Anna dibawa ke kediaman ayah Vali, yaitu bos mafia bengis yang bernama Don. Lalu sesampainya di hadapan Don yang murka pun langsung meninju Anna, sembari menunjukkan uang tebusan tersebut. Namun tanpa diduga Anna malah mengatakan bahwa tujuan sebenarnya bukanlah uang, melainkan untuk menghabisi Don. Setelah menghabisi Don, Anna pun keluar tanpa rasa takut, karena ia dibantu oleh seseorang dari kejauhan. Ternyata orang tersebut adalah Modi, di mana kini keduanya bekerja sama sebagai pembunuh bayaran, yang khusus menghabisi komplotan mafia Sadas. Setelah misinya selesai, keduanya pun kembali ke London dan menjalani aktivitasnya masing-masing. Di mana Anna ini menjadi seorang penjaga di toko buku, sedangkan Modi ia menikmati hari tuanya dengan tinggal di sebuah villa mewah. Pada suatu malam Anna pun berkunjung ke kediaman Modi, sembari memberi sebuah gitar metal sebagai kado ulang tahun Modi. Lalu di sana di usianya yang sudah senja dan sering sakit-sakitan, Modi meminta Anna untuk menjalankan sebuah misi penebusan dosa. Di mana kalau Modi ini ingin Anna melacak seorang pria bernama Lucas, yaitu anak dari salah satu bos mafia yang bernama Edward. Dan hal tersebut sengaja Modi lakukan tidak lain agar ia bisa meminta maaf, karena saat Lucas masih kecil dulu Modi telah menghabisi Edward ayahnya. Keesokan harinya Anna menemui seorang hacker bernama Benny, dan menyuruhnya untuk melacak keberadaan Lucas. Kemudian Anna kembali ke toko buku, dan di sana ia kedatangan seorang pengunjung bernama Michael, yang saat itu mencari sebuah buku langka. Namun nampaknya itu hanyalah akal bulus Michael, karena pada ujungnya ia malah menggoda dan mengajak Anna untuk berkencan. Tak lama dari itu Benny yang sudah mengetahui keberadaan Lucas, ia pun meminta Anna menemuinya di sebuah taman. Di sana Benny memberitahukan, bahwa saat ini Lucas berada di sebuah kota bernama Da Nang, yang letaknya di Vietnam. Di mana kota tersebut adalah kota asli kelahiran Anna, dengan sejuta kenangan indah sekaligus kenangan pahit bagi Anna. Pada malam harinya ketika Anna mendatangi kediaman Modi, ia dikejutkan karena melihat Modi dan pembantunya yang sudah tewas mengenaskan. Lalu dengan penuh kesedihan Anna mencoba kuat dan mencari petunjuk, yang pada akhirnya ia menemukan flash disk yang sengaja digantung oleh Modi di sebuah drone. Hingga setelah itu kini Anna pun mulai curiga, bahwa kematian Modi ada hubungannya dengan misi yang sedang ia jalani, dan kemudian bergegas ke kediaman Benny untuk memastikan keadaannya. Namun sesampainya di sana ternyata Benny juga telah tewas, lalu di waktu yang bersamaan ia diserang oleh dua orang misterius. Beruntung Anna yang memang seseorang yang sangat terlatih, ia pun berhasil menghabisi kedua orang tersebut. Setelah itu Anna pun datang ke sebuah warnet, untuk membuka file yang tersimpan di dalam flash disk milik Modi dan juga Benny. Di sana Anna menemukan sebuah petunjuk tentang lokasi Lucas, yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit di Vietnam. Selain itu Anna juga mencari informasi tentang kronologi kematian Edward, ayah Lucas, seorang mafia senjata kimia yang menjadi buronan internasional. Namun sebelum sempat diadili Edward tewas dalam sebuah ledakan mobil, yang kita ketahui bahwa pelakunya adalah Modi, yang telah dibayar oleh seseorang tak dikenal.
Kemudian Anna pun berangkat ke Vietnam, karena ia yakin kalau kematian Modi ada kaitannya dengan semua ini. Di sana Anna juga akan berusaha mengungkap semuanya, dengan menyelidiki seorang pria bernama Josino, yang merupakan seorang CEO di perusahaan Edward. Keesokan paginya terlihat sekelompok gangster yang sedang konvoy, dengan ketuanya yang bernama Billy. Dan di sana, Billy dan anak buahnya dibuat sangat kesal, setelah melihat seorang pengendara yang amat sangat edan. Setelah Billy dan yang lainnya mengejar orang tersebut, Billy sangat terkejut karena orang itu adalah Anna, yang ternyata sahabat lama dari Billy. Kemudian Anna pun menceritakan tentang kematian Modi, dan ia juga meminta Billy untuk membantunya menemui Josino. Hingga ketika malam harinya mereka pun memulai aksinya, di mana Billy dan anak buahnya menghadang mobil yang ditumpangi oleh Josino. Lalu disusul oleh Anna yang masuk dan memberikan kartu nama, serta mengancam Josino untuk memberitahukan segala informasi tentang Edward. Setelah tiba di perusahaannya, Josino langsung menghubungi Anna, dan memintanya untuk datang saja menemuinya. Lalu tak butuh waktu lama Anna pun nekat datang ke perusahaan Josino, yang dijaga dengan begitu ketat oleh orang-orang bersenjata. Kemudian Josino yang ditemani asistennya bernama Duquette, ia bertanya mengapa Anna sangat ingin mengetahui tentang Edward. Lalu ketika Anna menjawab bahwa ia hanya ingin menemukan pelaku pembunuh kedua temannya, tiba-tiba pada awalnya Anna yang gagah pun hampir lolos, dengan menyandera dan menghabisi sebagian anak buah dari Duquette. Namun sayang saat di luar Anna ditabrak oleh sebuah mobil, yang kemudian ia pun tertangkap lalu disekap. Setelah itu Anna diinterogasi oleh Duquette, dan ia disiksa dengan begitu amat sangat sadas. Namun meskipun begitu Anna tetap mampu bertahan, dan ia tak mau memberitahukan tentang identitas asli siapa dirinya. Hingga tiba-tiba Anna dikejutkan dengan kemunculan Michael, yang ternyata Michael dan Duquette bekerja untuk bos yang sama. Namun di sana Michael tak sekejam Duquette, dan bahkan ia menyuapi Anna dengan cilok goang level 80. Setelah itu Michael meminta kepada Duquette untuk tidak menyiksa Anna lagi. Di sana Michael juga mengatakan, kalau mulai besok ialah yang akan menangani Anna. Sementara Duquette yang nampak sangat kesal, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Anna secara diam-diam. Namun Anna yang memang sudah sangat terlatih, ia pun berhasil lolos lalu menghabisi para anak buah tersebut. Kemudian Anna pun bergegas ke kediaman Billy, dan tidak lain untuk berlindung dari Duquette dan antek-anteknya. Di sana Billy yang nampak khawatir dengan Anna, ia pun menyarankan Anna untuk pergi dan tidak melanjutkan misinya. Namun Anna mengatakan kalau ia tidak akan pernah berhenti untuk mencari pelaku pembunuhan Modi yang ia yakini bahwa pelakunya adalah Lucas. Keesokan harinya Anna mencoba mendatangi sebuah rumah sakit, tempat di mana saat ini Lucas dirawat. Di sana Anna mengaku sebagai wakil Kementerian Kesehatan, dengan tujuan agar ia bisa diizinkan untuk menemui Lucas. Namun ketika bertemu Anna benar-benar sangat terkejut, karena ternyata Lucas mengalami cacat fisik sejak usianya 6 tahun. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan, bahwa Lucas tidak ada kaitannya dengan kematian Modi dan Benny. Tak lama dari itu terlihat Michael yang menelepon Anna, dan tanpa diduga ia telah mengetahui posisi Anna saat ini. Lalu di sana Michael mengajak Anna untuk makan malam bersama, dengan alasan bahwa ia memiliki informasi yang pasti Anna butuhkan. Kemudian keduanya pun makan malam di sebuah resto, namun bukannya berbincang mereka malah saling menodongkan senjata ke benda pusakanya masing-masing. Tak berselang lama Duquette yang ternyata kesal kepada Michael, ia pun memerintahkan sebagian anak buahnya untuk menghabisi Michael. Namun pada suatu momen, untungnya Michael melihat sebuah cermin, dan mendapati salah satu anak buah Duquette yang sedang mengintainya. Setelah berhasil menghabisi mereka, Michael pun menuju kediaman Duquette untuk balas dendam. Sementara di sisi lain, ternyata Anna juga melakukan hal yang sama, di mana ia mampu menyusup ke kediaman Duquette dan menyiksanya hingga tewas.
Michael yang melihat Duquette dan anak buahnya yang sudah tewas, ia pun mendapat telepon dari Anna. Di sana Anna mengatakan bahwa ia telah mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan Modi, yang ternyata adalah Edward. Hingga terungkap sebuah fakta kalau selama ini Edward telah memalsukan kematiannya, demi terbebas dari segala dakwaan. Kemudian keduanya pun berduel dengan begitu sangat sengit, dan saking sengitnya Michael pun berhasil menembak Anna dengan pistol yang ada di dalam celananya. Lalu setelah itu ketika Anna hendak pulang, tiba-tiba ia ditembak oleh salah satu anak buah Duquette. Namun untungnya seseorang datang menyelamatkan Anna, dan ternyata ia adalah Modi yang masih hidup. Ternyata, mayat yang Anna temukan waktu itu adalah anak buah Duquette, yang sengaja Modi tembak wajahnya agar tidak bisa dikenali. Di balik itu terlihat Michael yang sedang berbincang dengan bosnya, yang tidak lain ia adalah Edward. Di mana saat itu Edward memerintahkan Michael untuk segera menghabisi Anna, karena dalam waktu dekat ia akan mengadakan pesta mewah yang dihadiri oleh para bangsawan. Singkat cerita pesta pun dimulai, dengan sistem keamanan dan penjagaan yang begitu sangat ketat, sehingga tidak ada celah bagi Anna untuk bisa menyusup ke sana. Di sana terlihat juga Michael yang berjaga dengan penuh kewaspadaan, karena ia tahu bahwa Anna akan melakukan segala cara untuk bisa menghabisi Edward. Dan benar saja, ternyata Anna berhasil menyusup ke dalam gedung itu, dengan menyamar menjadi salah satu pelayan di sana. Kemudian ketika Edward hendak memberi sambutan, terlihat Anna yang bersiap akan menghabisinya. Namun hal tersebut diketahui oleh Michael, yang secara langsung ia gerak cepat menghadangnya. Seketika keadaan pun menjadi sangat kacau, dan Edward langsung diamankan ke dalam sebuah tempat aman. Sementara Michael sendiri, ia pun terus berusaha untuk memburu Anna. Di balik itu ketika Edward sedang melihat CCTV, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Modi. Hingga terungkap bahwa Edward lah yang telah menyewa Modi, untuk membunuhnya dan menempatkan orang lain di dalam mobil sebagai korbannya. Di sisi lain ketika Anna sedang terpojok, Michael bertanya kenapa tadi Anna tidak langsung menembak Edward saat ada kesempatan. Lalu di sana Anna mengatakan bahwa rencana sebenarnya adalah membiarkan Modi yang membunuh Edward secara langsung. Sementara itu ternyata Modi datang dengan membawa sebuah bom, dan ia berniat menebus semua dosanya dengan mati bersama Edward. Saat ledakan terjadi Anna pun berhasil lolos, dan di sini ia kembali menelepon Michael untuk menemuinya di suatu tempat. Lalu tak lama kemudian terlihat Michael yang datang, dan ternyata tempat ini adalah tempat di masa kecil Anna. Di sini Anna kemudian mengatakan, bahwa ia sudah lelah dengan semua ini, dan ia ingin hidup dengan damai seperti orang biasa. Namun hal tersebut tidak akan pernah terwujud jika Michael masih hidup, hingga kemudian mereka pun saling melakukan hal ini. Sampai pada akhirnya Anna lah yang mampu keluar dengan selamat, sementara Michael sendiri, ia harus pindah alam. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.